Sekarang, kita masuk tahap akhir pembuatan peraturan desa, yakni menuliskan peraturan tersebut. Ada 2 keterampilan teknis yang sangat dibutuhkan, yaitu menyusun sistematika serta memilih kalimat yang bertenaga. Untuk memudahkan orang memahami logika rancangan peraturan, ada beberapa prinsip yang harus digunakan. 1. Tempatkan fungsi-fungsi umum terlebih dahulu, kemudian fungsi-fungsi khusus, dan terakhir pengecualiannya. 2. Tempatkan ketentuan-ketentuan yang bersifat tetap, kemudian ketentuan yang bersifat transisi. 3. Sedapat mungkin urutkan berdasarkan waktu dan tahapan proses. Dalam menyusun sistematika peraturan, kita juga dapat menggunakan acuan berupa 7 kelompok ketentuan pokok, yakni 1. Kelompok ketentuan definisi, 2. Kelompok ketentuan utama, 3. Kelompok ketentuan pelaksanaan atau penegakan, 4. Kelompok ketentuan insentif, disinsentif, dan transaksi, 5. Kelompok ketentuan penyelesaian sengketa, 6. Kelompok ketentuan pembiayaan atau penyediaan fasilitas pendukung, serta 7. Kelompok ketentuan teknis. Sistematika lain yang perlu diperhatikan adalah kerangka formal yang terdiri dari identitas peraturan atau judul, konteks sosial lahiriah peraturan atau bagian pembukaan, para pihak yang bertanggung jawab melahirkan peraturan tersebut, peraturan induk yang berkaitan langsung dengannya, isi peraturan, relasinya dengan peraturan-peraturan lain, serta waktu peraturan tersebut berlaku di dalam masyarakat. Hal kedua yang perlu dikuasai adalah menyusun kalimat peraturan. Masyarakat akan mudah memahami maksud suatu peraturan bila digunakan kalimat yang sederhana. Ada 3 prinsip utama kalimat perundang-undangan. Prinsip pertama, kejelasan, yakni kalimat harus sederhana, singkat, dan mudah dipahami. Prinsip kedua, ketelitian. Dalam ilmu hukum berlaku norma, perintah, larangan, dan kebolehan. Kalimat peraturan harus secara rinci menjelaskan apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, serta apa yang dibolehkan. Prinsip ketiga, konsistensi, yakni kalimat peraturan hendaknya menggunakan satu kata untuk menyatakan maksud yang sama secara konsisten. Untuk memenuhi prinsip-prinsip tersebut, berikut ini beberapa hal yang perlu dihindari dalam menyusun peraturan. Jangan menggunakan kata yang bermakna samar. Jangan menggunakan kata yang bermakna ganda. Hati-hati dalam menggunakan kata dan, atau, serta, dan atau. Kata dan digunakan untuk menunjukkan hal-hal yang kumulatif atau penambahan. Kata atau digunakan untuk menunjukkan pilihan. Sementara itu, kata dan atau digunakan untuk menunjukkan bahwa hal yang dipaparkan dapat berupa hal yang kumulatif dan dapat pula berupa pilihan. Terakhir, dalam peraturan pasti ada istilah atau kata khusus yang banyak digunakan. Kata-kata seperti itu harus diberikan definisinya agar pembaca mudah memahami dan tidak terjadi kesalahpahaman. Demikianlah secara garis besar langkah-langkah yang perlu dilakukan agar tercipta peraturan desa yang efektif dan benar-benar dapat mendorong perubahan perilaku di masyarakat.